Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taman Nasional Kalimantan ingin mempresentasikan hasil laporan akhir berupa pemilihan dari ARGIS. Perkenalkan, nama saya Sandi Novitasari dengan MPM 101 dan ada juga teman saya namanya WD Virus Ramadhani Sumandeno dengan MPM 111 dan ada juga Lean Ferdinansa dengan MPM 59 dan ada juga Diva Cahya Hakim dengan MPM 037 dan ada juga Gifar Januar Abdillah dengan MPM 51 dan terakhir Muhammad Fadlan Devandi dengan MPM 65. Jadi Taman Nasional di Kalimantan ini merupakan kawasan konservasi penting yang menyimpan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan tropis. Taman Nasional berfungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, menjaga flora dan fauna dari kepunahan, serta mendukung konversi, pendidikan, dan pariwisata. Namun, kawasan ini menghadapi tantangan serius seperti pembalakan liar, kebakaran hutan, perburuan, dan perambahan lahan ilegal. Minimnya data spasial yang akurat dan terintegrasi juga menyulitkan pengelolaan dan pemantauan secara efektif. Sebagai solusi, ArcGIS dapat digunakan untuk membuat peta digital interaktif yang menampilkan batas wilayah, zonasi, dan tutupan lahan secara akurat. Teknologi ini membantu analisis spasial untuk deteksi dini ancaman, mendukung pengambilan keputusan, serta kemudahan koordinasi antar lembaga dan pelibatan masyarakat. Pemetaan digital Taman Nasional diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan, meningkatkan kesadaran pelestarian alam, dan mendukung penelitian serta kebijakan konversi yang berkelanjutan. Lalu tujuan dari dibuatnya proyek ini adalah yang pertama, menyediakan data spasial yang akurat dan terintegrasi. Yang kedua, mempermudah pemantauan dan pengawasan kondisi Taman Nasional. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial. Yang keempat, mengoptimalkan penyajian informasi dalam bentuk peta digital interaktif. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang pentingnya Taman Nasional. Dalam proyek pemetaan kawasan Taman Nasional di Pulau Kalimantan, kelompok kami ini memilih untuk menggunakan hybrid base map, yaitu peta dasar yang menggabungkan citra satelit dengan label tempat seperti nama jalan, sungai, dan wilayah administratif. Pemilihan base map ini didasarkan oleh kemampuannya menyajikan tampilan visual yang kuat dan informatif melalui citra satelit. Pengguna dapat melihat kondisi fisik wilayah secara nyata, seperti hutan tropis, sungai besar, dan daerah rawa yang menjadi ciri khas ekosistem di Kalimantan. Selain itu, keberadaan label pada peta ini memungkinkan identifikasi lokasi yang menjadi lebih mudah, termasuk akses menuju Taman Nasional, yaitu dengan gerbang utama atau fasilitas umum di sekitarnya. Hybrid base map ini juga mendukung ketepatan dalam penempatan titik penting seperti pos penjagaan, jalur trekking, maupun area konservasi. Kombinasi antara informasi visual dan tekstual ini menjadikan peta yang dihasilkan lebih relevan. Tidak hanya untuk tujuan pelestarian lingkungan dan dokumentasi, tetapi juga untuk edukasi publik dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi di Kalimantan. Selanjutnya di ArcGIS ini kita membuat titik. Titik ini mencakup lokasi Taman Nasional, sebaran flora dan fauna. Yang pertama itu ada titik Taman Nasional. Titik Taman Nasional ini menunjukkan persebaran titik lokasi Taman Nasional yang berada di Pulau Kalimantan. Titik-titik yang ditampilkan antara lain mencakup Taman Nasional Gunung Palung, Tanjung Puting, Danau Sentarum, Bukit Baka Bukit Raya, Batung Karihun, Sebangau, Payan Mentarang, dan Kutai. Selanjutnya ada titik flora. Titik flora ini menampilkan sebaran flora endemik yang terdapat di berbagai taman nasional di Pulau Kalimantan.
Titik-titik flora ini tersebar di berbagai taman nasional seperti Taman Nasional Taman Nasional Kutai, Kayan Mentarang, Sebangau, Batung Krihun, Bukit Bukit Raya, dan Danau Sentarum. Jenis flora yang tercantum meliputi anggrek epiphyt, meranti ulin, neptes gaharu, jeletung, bunga bangkai, ramin, hingga paku-pakuan pegunungan. Selanjutnya ada titik flora, titik fauna. Titik fauna ini menampilkan persebaran fauna yang berada di kawasan konservasi alam atau Taman Nasional di Pulau Kalimantan. Beberapa fauna diantara lain adalah bekantan, macan dahan, orang utan, ukang, beruang, enggang, rusa sambar, buaya muara, hingga kijang molukan. Fauna-fauna tersebut ditemukan di berbagai taman nasional yang ada di Kalimantan. Selanjutnya kita masuk di bagian garis. Nah, pada di tampilan tersebut merupakan tampilan garis jalan nasional yang melintasi wilayah Pulau Kalimantan. Ditandai dengan garis berwarna putih yang membentang mengikuti rute utama transportasi darat antar kota dan kabupaten. Jalur ini mencakup sebagian besar wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemudian visualisasi ini menggambarkan infrastruktur jalan utama yang mendukung konektivitas wilayah, kemudian mobilitas penduduk dan distribusi logistik antar daerah Kalimantan. Nah, garis-garis tersebut direpresentasikan dalam bentuk fitur garis atau line feature di ArcGIS, dan masing-masing jalan memiliki atribut yang mencakup nama, letak provinsi, dan panjang jalan dalam kilometer. Nah, selanjutnya masuk di tampilan garis jalan provinsi. Pada tampilan garis jalan provinsi yang berada di Pulau Kalimantan ini direpresentasikan dalam bentuk garis yang berwarna hijau muda yang menunjukkan rute jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten dan wilayah strategis di dalam satu provinsi. Jalur ini berperan penting dalam mendukung konektivitas regional dan aktivitas transportasi lokal. Visualisasi ini dibuat dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya, yaitu format garis atau line feature di ArcGIS, dan masing-masing jalur memiliki atribut yang terdiri dari nama jalan, letak provinsi, serta panjang jalan yang diukur dalam satuan kilometer. Selanjutnya ada poligon. Poligon ini mencakup dan mempresentasikan berbagai objek lokasi taman nasional, kabupaten, dan provinsi yang ada di Kalimantan sebagai bentuk yang menunjukkan batas wilayah, lahan, dan lainnya. Pertama ada poligon taman nasional. Poligon tersebut memvisualisasikan gambar berwarna hijau. Dalam poligon taman nasional ini terdapat 8 taman nasional yang menyebar berbagai lokasi strategis yang menunjukkan batas-batas kawasan konservasi. Setiap poligon mempresentasikan area taman nasional yang memiliki informasi atribut lengkap, meliputi taman, tahun berdiri, koordinat, luas, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa. Sini contohnya, pop-up-nya itu menampilkan informasi dari tabel atribut tersebut. Kemudian ada poligon Kota Kalimantan. Poligon Kota Kalimantan ini dia hanya kota yang mencakup dari taman nasional tersebut. Jadi dalam kabupaten tersebut ada taman nasionalnya. Pada poligon Kota Kalimantan, setiap wilayah digambarkan dengan warna yang berbeda-beda, menunjukkan batas-batas masing-masing kota atau kabupaten yang mencakup wilayah dari 5 provinsi yang ada di Kalimantan. Kemudian pada setiap kabupaten memiliki informasi dari tabel atribut seperti nama kota, nama kabupaten, provinsi, kode administrasi, jumlah penduduk, batas wilayah, dan koordinat centered X.
Ketika diklik akan menampilkan informasi tersebut. Oke, selanjutnya ke poligon provinsi. Jadi, pada gambar poligon di atas merupakan representasi dari 5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, yang meliputi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Yang dimana pada setiap atribut dari lokasi tersebut berisi informasi terkait nama provinsi, ibu kota, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Dan di sini ada tampilan atributnya juga tadi dan zona waktu. Berikut tampilan dari poligon provinsinya. Selanjutnya, akhir keseluruhannya bisa dilihat dari tampilan ini semuanya. Ini udah meliputi dari titik, garis, poligon, beserta atribut-atributnya berupa data non-geografis dan geografisnya. Nah, jadi sekian dari proyek ini dapat disimpulkan, yaitu pemanfaatan aplikasi ARKIS dalam pemetaan Taman Nasional di Pulau Kalimantan menunjukkan bahwa teknologi Sistem Informasi Geografis SIG ini sangat mendukung penyajian data spasial secara akurat dan sistematis melalui penggunaan elemen spasial seperti titik, garis, dan puting, sebangau, kutai, kayan, melarang, betung, karihun, bukit, baka, bukit raya, dan topografi, membantu dalam visualisasi kondisi geografis aktual serta perencanaan aksesibilitas dari zonasi. Hasil pemetaan ini berperan penting dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional, memperkuat edukasi publik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian keragaman hayati. Pendekatan berbasis teknologi ini memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Kalimantan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.